Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pada topik 14, topik kita adalah menyusun desain evaluasi dalam pelatihan. Apa itu evaluasi? Beberapa definisi digunakan. Evaluasi adalah pendokumentasian hasil-hasil dari pembelajar yang sesuai dengan tujuan-tujuan program pelatihan. Yang kedua, evaluasi adalah membanding data kinerja individu dengan standar atau ukuran baku yang diterima secara umum. Yang ketiga adalah penilaian terhadap satu program secara kritis dengan menggunakan ahli yang kompeten. Dan yang keempat, evaluasi adalah proses untuk memperoleh informasi tentang bagaimana satu pengajaran atau pelatihan itu mempengaruhi perilaku individu dan organisasi di mana individu itu bekerja. Nah, mengapa evaluasi penting? Menurut Sanderson, yang pertama adalah menetapkan apakah tujuan pelatihan sudah berhasil dicapai dan merupakan yang terbaik. Kemudian yang kedua adalah memperbaiki kinerja peserta pelatihan sekarang dan masa mendatang. Yang ketiga, mengetahui efisiensi biaya pelatihan, sejauh mana biaya itu efisien atau tidak. Yang keempat adalah menetapkan kebutuhan pelatihan yang belum terpenuhi. Ini terutama untuk perencanaan ke depan. Nah, menurut Seidul dan Nasution, evaluasi penting yang pertama adalah untuk menyeleksi peserta. Yang kedua, sebagai pengambilan keputusan kelulusan pembelajar yang mengikuti pelatihan. Yang ketiga, untuk diagnosis dan remedial jika diperlukan pengulangan. Yang keempat adalah umpan balik bagi penyelenggara pelatihan. Yang kelima adalah memotivasi dan membimbing belajar bagi peserta. Dan kemudian yang keenam, perbaikan kurikulum dan program untuk masa mendatang. Dan yang ketujuh adalah pengembangan ilmu. Ya. Nah, ada 3 dimensi evaluasi dalam program POD. Yang pertama adalah manfaat evaluasi. Yang kedua karakteristik evaluasi. Dan yang ketiga adalah unsur-unsur evaluasi. Ada 3 manfaat evaluasi program. Yang pertama adalah sebagai pembenaran. Ini untuk menunjukkan bahwa program-program yang telah dilaksanakan itu memberi manfaat bagi yang dilatih. Ya. Yang kedua adalah untuk perbaikan, jadi memperbaiki dari program yang ada sebelumnya. Misalnya dievaluasi kembali tujuannya apakah perlu diperbaiki atau tidak. Yang ketiga adalah perencanaan. Ya. Jadi ini dilakukan untuk melakukan kegiatan perencanaan ke depan untuk kegiatan pelatihan selanjutnya. Nah, unsur-unsur program yang dievaluasi itu pada tabel 1 menyajikan tentang pertanyaan pembenaran evaluasi. Ya. Tabel 2 itu terkait dengan pertanyaan untuk perbaikan program. Dan tabel 3 pertanyaan untuk perencanaan ke depan. Nah, tabel 1 tadi adalah untuk pembenaran evaluasi. Ya. Kita bisa melihat dari 4 hal yang dilihat: partisipan, pelatih, topik, dan isi. Dan digabungkan dengan perspektif program. Ya. Misalnya dari partisipan, kita lihat dari perspektif tujuan. Ya. Apakah tujuan-tujuan pelatihan itu sesuai dengan kebutuhan peserta pelatihan? Dari sisi pelatih, apakah tujuan utama pelatihan secara implisit kompatibel dengan tujuan pelatihan? Dan dari sisi topik, misalnya apakah topiknya sudah yang terbaik untuk mencapai tujuan-tujuan pelatihan? Dari sisi isi, apakah tujuan-tujuan pelatihan yang telah dicapai itu penting secara pendidikan? Kemudian dari perspektif implementasi, misalnya apakah waktu yang dialokasikan bagi diskusi para partisipan itu cukup? Apakah metode pelatihan sangat sesuai dengan isi yang dilatihkan atau diajarkan? Apakah topik yang diberikan berkenaan dengan yang dituju? Dan apakah pelaksanaan program pelatihan itu sesuai dengan waktu peruntukannya?
Ya, silakan dibaca lain. Kemudian untuk kegiatan perbaikan, evaluasi, ya, dari sisi partisipan, perspektif program terkait dengan tujuan adalah bagaimana agar tujuan-tujuan pelatihan itu berhubungan dengan tujuan partisipan secara realistis. Dari sisi pelatih, apakah perbaikan beberapa tujuan pelatih itu akan membuat kompatibel satu sama lain? Dari sisi topik, apakah ada alternatif topik yang memungkinkan pencapaian tujuan-tujuan pelatihan yang lebih baik? Dan yang dari sisi isi, apakah pengetahuan dalam konteks pelatihan yang ada itu menyarankan tujuan-tujuan pelatihan? Nah, dari situ kita lihat dari perspektif rancangan desain, misalnya dari sisi partisipan, apakah partisipan pelatihan itu memperoleh peluang untuk diarahkan pada aspek-aspek praktis? Sisi implementasi, apakah partisipan itu, ya, apakah modus pelatihan itu memfasilitasi keterlibatan partisipan yang aktif? Dan kemudian dari sisi hasil, dilihat dari aspek partisipan, bagaimana pencapaian belajar partisipan yang lebih besar itu dapat dicapai. Yang lainnya bisa dipelajari lebih lanjut. Kemudian untuk perencanaan, ya, dilihat dari partisipan, apakah harapan-harapan telah dicapai oleh para pembelajar potensial yang berbeda. Dari sisi pelatih, apakah dapatkah seperangkat tujuan-tujuan pelatihan yang layak itu dapat dicapai. Dari sisi topik, apakah topiknya relevan dengan rumusan tujuan-tujuan yang diusulkan. Dan dari sisi isi, apakah tujuan-tujuan pelatihan yang ada itu konsisten dengan image lembaga penyelenggara pelatihan. Kita bisa lihat dari hasil atau keluaran, dapatkah keluaran dari pembelajar yang dituju itu dapat dicapai, ya. Apakah misalnya perubahan perilakunya itu memang kemudian dapat meningkatkan kinerja dari yang dilatih tadi. Dari sisi pelatih, hasilnya adalah apakah keluaran yang diinginkan pelatih itu dapat dicapai. Jadi keluaran yang sudah dirumuskan oleh pelatih tadi, ya. Dari sisi topik, apakah keterdekaan terhadap topik tersebut itu bermanfaat bagi partisipan, ya. Bermanfaat untuk memperbaiki kinerja di tempat kerjanya. Dari sisi isi, hasil keluaran ini pertanyaannya adalah dampak seperti apakah yang dapat diantisipasi oleh tujuan-tujuan yang dimiliki oleh kelembagaan pelatihan, ya. Apakah memang ya sudah diantisipasi ada peningkatan produktivitas di tempat bekerja. Sekarang masuk pada penilaian hasil belajar. Secara definisi, penilaian hasil belajar adalah penggunaan teknik yang memadai untuk memperoleh gambaran tentang keberhasilan peserta didik di dalam mencapai tujuan belajar yang sudah dirumuskan dalam pelatihan tersebut, ya. Atau membanding hasil evaluasi sebelum, yaitu pre-evaluation, dan sesudah pelatihan dilaksanakan atau yang disebut dengan post evaluation, ya. Jadi biasanya di dalam pelatihan itu sebelum pelatihan itu ada pre-evaluation, ya, pre-test untuk melihat ya sejauh mana materi-materi yang akan dilakukan atau yang akan diberikan itu sudah dimiliki oleh peserta pelatihan atau belum. Dan kemudian sesudah selesai pelatihan itu dilakukan post evaluation, ya. Nah, dari hasil pre-evaluasi dan post evaluasi tadi kemudian dihitunglah selisihnya. Jadi apakah memang ada perubahan perilaku, ya. Sejauh mana terjadi perubahan perilaku dari sebelum dan sesudah pelatihan itu dilaksanakan. Nah, desain evaluasi pelatihan ini menurut Hickerson dan Middleton dimulai dari pra-evaluasi tadi atau pre-evaluation, ya. Kemudian masuk pada aktivitas belajar dan pengecekan kriteria, ya. Baru kemudian ada evaluasi akhir. Nah, hasil dari pengecekan kriteria
apakah kemudian sebagian peserta perlu melakukan aktivitas belajar tambahan atau tidak. Ya. Nah, ini adalah gambaran desain evaluasi pelatihan, ya, yang nanti akan dijelaskan pada bagian-bagian berikut. Apa saja yang dievaluasi di dalam pelatihan adalah kinerja peserta didik yang didasarkan pada kriteria standar yang telah diidentifikasi sebelumnya. Ya. Kemudian yang kedua, mengukur seberapa baik peserta didik mencapai hasil belajar yang sudah dirumuskan dalam pelatihan tersebut. Dan yang ketiga adalah memperoleh umpan balik terhadap peserta didik tentang apa yang sudah dipelajarinya. Sehingga peserta didik tahu bahwa apa yang sudah dilakukan itu sudah sesuai dengan yang sesuai dengan standar, ya, keterampilan atau kompetensi yang diharapkan, ya, sehingga diharapkan akan meningkatkan kinerja peserta didik tadi setelah kembali di tempat bekerja. Nah, bagaimana hubungan proses penilaian dan pengalaman belajar? Ya, artinya hubungan ini adalah memotivasi peserta didik. Dan ini membutuhkan penilaian yang harus dilaksanakan dalam lingkungan yang positif. Ya. Jadi dengan adanya penilaian akan memotivasi peserta didik untuk belajar sebaik mungkin. Kemudian yang kedua adalah membantu daya ingat dan transfer belajar. Yang ketiga, memberikan umpan balik, khususnya bagi penyelenggara pelatihan. Dan yang keempat adalah sebagai usaha untuk memberikan imbalan bagi peserta didik. Ya. Imbalan berupa pemberitahuan mengenai hasil dari pelatihan tadi. Ya. Nah, evaluasi awal atau pre-evaluasi itu dilakukan sebelum pengajaran dalam pelatihan. Ya. Dan ini bertujuan untuk menentukan apakah peserta pelatihan itu sudah mengetahui tentang materi pelajaran dan informasi penting lainnya yang mungkin nanti menjadi prasyarat bagi materi-materi yang akan dilatihkan di dalam pelatihan tersebut. Ya. Nah, manfaat pre-evaluasi yang pertama adalah memungkinkan pengajar menghubungkan pelatihan dengan pencapaian tujuan-tujuan perilaku pengajaran. Yang kedua, menjamin pengajar bahwa hanya peserta pelatihan yang tidak dapat menampilkan kinerjanya yang mengikuti pelatihan. Sehingga dapat mengurangi kebosanan bagi mereka-mereka yang sebenarnya sudah memiliki kompetensi, ya, pengetahuan keterampilan yang akan dilatihkan. Yang ketiga adalah memastikan pengajar bahwa semua peserta pelatihan itu memiliki pengetahuan prasyarat yang penting dan bermanfaat, sehingga dapat mengurangi peluang frustasi, baik dari pelatihnya maupun peserta pelatihan. Ya. Bagi peserta pelatihan karena dia tidak mengerti misalnya konsep-konsep yang harusnya sudah menjadi pengetahuan dasar sebelum masuk pada pelatihan tersebut. Yang keempat adalah dapat menemukan sebanyak mungkin kebutuhan peserta pelatihannya, sehingga dapat membantu pelatih untuk merancang pelatihan yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan setiap peserta pelatihan tersebut. Nah, bagaimana karakteristik evaluasi awal yang baik atau pre-evaluasi yang baik? Yang pertama adalah mampu menentukan apakah peserta pelatihan itu sudah dapat mengerjakan aktivitas yang diuraikan di dalam tujuan pelatihan atau tujuan behavioral yang dirumuskan di dalam pelatihan tersebut. Ya. Jadi di sini fasilitator harus mengetahui apakah partisipan telah dapat menampilkan perilaku yang diinginkan sebelum pelatihan, sehingga dapat melakukannya secara tepat pada akhir pelatihan. Fasilitator perlu memberikan aktivitas yang berbeda kepada partisipan yang telah dapat melakukan kegiatan yang akan diajarkan, ya, untuk mencegah berkembangnya sikap buruk yang berpengaruh pada peserta pelatihan lainnya.
Anda bisa lihat kembali pada topik mengenai merancang tugas, ada kurikulum ya. Di dalam kurikulum itu kan ada mata kuliah atau topik pelatihan yang menjadi esensial ya, dan kemudian ada yang menjadi tambahan. Anda lihat kembali di topik sebelumnya ya. Yang kedua, karakteristik pre-evaluasi yang baik adalah mampu menentukan apakah peserta pelatihan itu mempunyai prasyarat keterampilan yang penting yang dibutuhkan untuk belajar keterampilan baru. Ya. Jadi di sini pelatih perlu melakukan identifikasi prasyarat pelatihan, ya. Seperti misalnya kemampuan baca tulis untuk misalnya di pelatihan mengenai calistung, ya, atau yang di sebelumnya adalah pelatihan, di atasnya pelatihan yang PBH, pemberantasan buta huruf, ya. Itu adalah calistung. Kemudian atau yang lainnya adalah mengenai istilah atau konsep-konsep ya yang diperlukan misalnya dalam pelatihan mengenai metodologi penelitian gender ya. Jadi mestinya peserta pelatihan sudah mengerti mengenai konsep-konsep tentang gender dan sebagainya. Apa itu gender, apa itu akses, kontrol dan sebagainya ya. Kemudian pelatih perlu melakukan dengan mengajukan pertanyaan yang sederhana. Nah, jika peserta belum memiliki prasyarat keterampilan yang dibutuhkan, ya, pelatih boleh memilih alternatif. Yang pertama adalah mencoba melatih peserta pelatihan ya, dengan keterampilan yang diprasyaratkan. Sehingga ketika pelatihan berlangsung, ya, peserta pelatihan sudah memiliki keterampilan yang diprasyaratkan sehingga dapat mengikuti materi-materi yang dilatihkan tersebut. Yang kedua adalah mengeliminir tujuan. Jadi tujuan-tujuan yang lebih tinggi mungkin dikurangi, ya, diturunkan sehingga pelatihan tadi dapat tetap dilakukan dengan baik tanpa mengurangi esensi dari pelatihan tadi, ada merubah perilaku ya, supaya peserta pelatihan mempunyai kompetensi yang lebih baik dibanding sebelumnya. Yang ketiga adalah memisahkan peserta dari kelas. Nah, ini yang sebaiknya perlu dihindarkan oleh pelatihan tadi. Ya. Yang ketiga, karakteristik pre-evaluasi yang baik itu harus menemukan cukup informasi latar belakang peserta pelatihan. Apa minatnya, ya, keterampilannya dan pengalamannya. Apa sudah punya pengalaman atau belum? Sehingga partisipan pelatihan itu dapat merencanakan aktivitas-aktivitas memotivasi dan belajar yang bermanfaat dan lebih baik. Ya. Sehingga akan tertarik dengan materinya karena memang itu relevan dengan minatnya, dengan pengalamannya sebelumnya, sehingga akan melengkapi, ya, melengkapi pengalaman sebelumnya sehingga kompetensinya akan meningkat. Di akhir sesi pelatihan itu dilakukan kegiatan post evaluasi. Ya. Nah, mengapa perlu post evaluasi? Yang pertama adalah menginformasikan keberhasilan pengajaran atau pelatihan tadi, serta keunggulan dan kelemahan pelatihan tadi. Ya. Ini bisa digunakan untuk perbaikan pelatihan berikutnya. Yang kedua, merupakan bagian yang kritis dari pelatihan yang sistematik, yaitu harus mengetahui kemana Anda akan menuju, itu tujuan pelatihan berupa tujuan perilaku yang sudah dirumuskan di dalam pelatihan tadi, dan pada akhirnya Anda harus menilai apakah Anda telah sampai atau tidak sampai pada pencapaian tujuan pelatihan tadi. Yang ketiga adalah mendorong pelatihan, ya, mendorong pelatih untuk bertanggung jawab di dalam menjamin bahwa semua peserta pelatihan mencapai tujuan yang diinginkan atau yang telah dirumuskan di dalam pelatihan. Kalau kita melakukan kegiatan post evaluasi, ya, bagaimana
post evaluasi itu dilakukan. Yang pertama adalah meliputi prosedur atau unsur-unsur pengujian melalui mana peserta pelatihan itu menampilkan perilaku yang sama ya dengan yang diuraikan di dalam tujuan perilaku atau behavioral tadi. Ya. Apakah peserta pelatihan sudah menampilkan perilaku yang sama atau belum? Yang kedua, dilakukan setelah aktivitas belajar selesai, yaitu di mana peserta pelatihan harus memiliki kesempatan untuk mempraktekkan perilaku yang diinginkan itu sebelum mereka diuji untuk hal tersebut. Jadi peserta dapat melatih dulu keterampilannya atau pengetahuan sebelum diuji. Ya. Yang ketiga, harus diuji atau harus menguji semua partisipan. Yang keempat, setiap peserta harus memperagakan derajat pencapaian tujuan perilaku. Ya. Sampai berapa derajat pencapaiannya itu minimal harus dicapai. Pada gambar desain pelatihan, tadi salah satunya adalah kegiatan yang disebut dengan pengecekan kriteria. Apa itu pengecekan kriteria? Adalah satu tes atau uji singkat yang dilakukan selama aktivitas belajar mengajar dalam kegiatan pelatihan tersebut. Nah, pelatihan yang memungkinkan pelatih mempunyai ukuran, ya, seberapa baik peserta melakukan sesuatu yang dilatihkan. Nah, pengecekan kriteria ini diberikan dalam pertengahan aktivitas praktek. Ya. Nah, pengecekan kriteria ini terdiri atas aktivitas yang serupa dengan praktek yang tepat guna dan post evaluasi, dan bukan untuk melakukan gradasi peserta pelatihan. Jadi sebenarnya pengecekan kriteria untuk mengecek atau memonitor ya apakah kira-kira nanti peserta pelatihan akan dapat mencapai tujuan pelatihan yang akan dilatihkan, tujuan pelatihan yang sudah dirumuskan di dalam pelatihan tadi. Ya. Nah, mengapa memberikan pengecekan kriteria? Yang pertama, pelatih harus bisa mengantisipasi kemampuan peserta ya, selama mengikuti pelatihan. Siapa-siapa yang akan menghadapi masalah dan mana yang tidak. Ya. Apakah sebagian besar justru akan menghadapi masalah atau misalnya berarti tidak bisa mencapai ya, tujuan pelatihan yang dirumuskan pada akhir pelatihan. Ya. Yang kedua, pelatih dapat mengetahui peserta yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam tujuan perilaku tadi. Ya. Ada 3 langkah pengecekan kriteria. Yang pertama adalah mengumumkan bahwa pelatih akan memberikan gambaran umum ya, tentang post evaluasi dengan menekankan pada pengecekan kriteria untuk menemukan cara untuk memperbaiki pengajaran atau pelatihan. Jadi bukan untuk menjenjangkan peserta pelatihan. Yang kedua adalah mengadministrasikan pengecekan kriteria yang terdiri atas rangkaian latihan yang diberikan kepada peserta pelatihan untuk mereka kerjakan. Aktivitas ini harus sama dengan uraian atau deskripsi yang ada di dalam tujuan perilaku atau behavioral yang telah dirumuskan sebelumnya. Yang ketiga, menerapkan hasil pengecekan kriteria untuk proses pengajaran atau pelatihan ya, sehingga perbaikan itu dapat dilakukan. Ada 2 keputusan yang diambil oleh pelatih ya terkait dengan pengecekan kriteria tadi. Yang pertama, apa yang dilakukan oleh peserta pelatihan yang telah belajar keterampilan. Jadinya di sini peserta pelatihan telah menampilkan ya pengetahuan atau keterampilan yang diharapkan ya di dalam pelatihan tadi. Nah, keputusan yang diambil oleh pelatih yang pantas untuk menemukan aktivitas alternatif yang konstruktif bagi peserta pelatihan tadi yang sudah mencapai ya atau sudah meningkat keputusannya. Ada 2 keputusan yang dapat diambil oleh pelatih terkait dengan hasil
pengukuran kriteria tadi. Ya. Yang pertama adalah apa yang dilakukan oleh peserta pelatihan yang telah belajar keterampilan. Artinya sudah menunjukkan perilaku yang sesuai dengan perilaku yang diharapkan di dalam tujuan pelatihan tadi. Jadi di sini keputusan pelatih yang pantas untuk menemukan aktivitas alternatif yang konstruktif. Yang pertama adalah peserta dapat mengikuti pos evaluasi. Yang kedua, mengikuti pelatihan yang lebih sulit, ya, yang lebih tinggi kesulitannya. Kemudian yang ketiga, bisa membantu beberapa partisipan lainnya yang tidak bisa mencapai tingkat kinerja yang telah ditetapkan. Yang keempat, peserta belajar beragam keterampilan. Keputusan yang kedua adalah terhadap apa yang dilakukan oleh peserta pelatihan yang tidak belajar keterampilan. Artinya di sini peserta pelatihan belum dapat menunjukkan kompetensi yang seperti yang diharapkan di dalam tujuan pelatihan. Ya. Dan kira-kira sampai akhir pelatihan juga tidak bisa menunjukkan perubahan perilaku seperti yang diharapkan di dalam tujuan yang sudah dirumuskan. Nah, keputusan pengajar yang pantas untuk menemukan aktivitas alternatif yang konstruktif untuk partisipan ini adalah yang pertama, menerima bimbingan khusus secara individual. Jadi ada waktu tambahan. Ya. Jadi yang kedua adalah melakukan latihan praktek yang lebih tepat. Jadi di sini perlu ada waktu tambahan sehingga peserta pelatihan tadi nanti di akhir pelatihan akan dapat mencapai tujuan pelatihan yang sudah dirumuskan. Berikut disajikan contoh sederhana mulai dari perumusan kesenjangan sampai evaluasi akhir. Kesenjangan kinerja itu misalnya partisipan tidak dapat melaksanakan XYZ atau tidak dapat mengoperasikan, ya tergantung materinya apa. Kemudian dirumuskan tujuan behavioral, partisipan pelatihan akan dapat melaksanakan XYZ. Nah, apa aktivitas belajarnya? Adalah partisipan pelatihan diminta melaksanakan XYZ. Di evaluasi akhir dirumuskan peserta dapat melaksanakan XYZ. Jadi tolong perhatikan apa yang dicetak tebal. Ya. Jadi dari tidak dapat melaksanakan, kemudian menjadi akan dapat melaksanakan, dan kemudian diminta melaksanakan dan dapat melaksanakan. Berikut disajikan contoh mengenai misalnya tugas penyuluh KB. Tugas pertama adalah menyiapkan peta di wilayah kerja. Tujuan yang dirumuskan peserta, jadi terkait dengan tujuan, peserta pelatihan akan dapat mempersiapkan sebuah peta di wilayah kerjanya yang menunjukkan desa-desa di mana dia melakukan kegiatannya. Jadi di sini peta harus secara tepat menggambarkan jalan, jarak, dan rumah-rumah pasangan usia subur. Cantumkan pula jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan jumlah keluarga di setiap desa. Nah, pada kegiatan pre-evaluasi, peserta pelatihan dibawa ke salah satu desa dan memintanya untuk membuat peta desa tersebut. Aktivitas belajarnya peserta pelatihan dibawa ke desa-desa yang menjadi wilayah kerjanya yang berbeda dengan sewaktu pre-evaluasi dilakukan. Dan meminta mereka membuat peta wilayah kerjanya dengan menggambarkan jalan dan rumah-rumah pasangan usia subur serta menuliskan jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan jumlah keluarga di setiap desa. Contoh kedua adalah tentang tugas 2, yaitu menjelaskan proses produksi, reproduksi. Ya. Tujuannya adalah peserta pelatihan akan dapat menuliskan suatu uraian yang lengkap tentang siklus menstruasi dan proses pembuahan di dalam bahasa lokal dengan menggunakan istilah-istilah yang dimengerti oleh orang desa. Jadi di sini penjelasannya harus sederhana dan tepat. Pre-evaluasi, setiap peserta pelatihan menuliskan sebuah uraian tentang siklus menstruasi dan proses pembuahan dalam bahasa lokal dengan menggunakan istilah-istilah yang sederhana. Mereka dievaluasi dalam hal ketepatannya dalam mendeskripsikan proses produksi, reproduksi,
dan kesederhanaan istilah yang digunakannya. Aktivitas belajar dirumuskan bahwa setiap peserta pelatihan menuliskan suatu uraian tentang jenis kelamin dan jumlah keluarga di setiap desa, siklus menstruasi, dan proses pembuahan dalam bahasa lokal yang menggunakan terminologi yang sederhana. Nah, di pos evaluasi, mereka dievaluasi dalam hal ketepatannya dalam mendeskripsikan proses reproduksi dan kesederhanaan istilah yang digunakan. Selanjutnya dijelaskan prinsip-prinsip evaluasi pelatihan di dalam POD. Jadi prinsipnya ada beberapa. Yang pertama adalah pertanyaan yang menjebak tidak diperkenankan di dalam penilaian peserta didik. Fokuskan penilaian pada tingkat kemampuan peserta didik. Jangan membuat pertanyaan yang membuat peserta didik seakan diuji mata kuliah bahasa, bukan dinilai materi yang dipelajarinya. Yang keempat, penilaian yang kita buat harus menggambarkan semua aspek hasil belajar yang telah ditetapkan sebelumnya atau mengukur segala sesuatu yang dipelajari peserta didik. Yang kelima adalah mewakili bahan yang dipelajari peserta didik. Yang keenam, hasil belajar yang ingin dinilai. Yang ketujuh, waktu yang tersedia untuk menulis atau mengembangkan unsur-unsur penilaian. Yang kedelapan, waktu yang dibutuhkan untuk menilai dan memberikan masukan kepada setiap peserta didik. Dan kesembilan adalah penilaian tidak boleh salah dan membingungkan. Sekarang kita masuk pada desain evaluasi. Jadi ada beberapa pilihan untuk mengevaluasi. Yang pertama, kita bisa menggunakan soal pilihan benar salah. Ya, ini mempunyai keunggulan sekaligus kelemahan. Keunggulannya adalah mudah dikonstruksi, soal dapat mewakili semua pokok bahasan, mudah dikuantitatifkan, ya, mudah untuk mengukur fakta dan hasil belajar yang berhubungan dengan ingatan. Sementara kelemahannya adalah mendorong peserta untuk menebak jawaban, terlalu menekankan ingatan, dan yang ketiga adalah meminta respon pembelajar yang berbentuk penilaian absolut. Tipe kedua adalah soal pilihan berganda yang punya keunggulan baik untuk mengukur segala level tujuan instruksional. Yang kedua, alternatif jawaban bisa banyak sehingga mencakup semua aspek materi ajar. Yang ketiga, meliputi semua bidang yang diuji. Yang keempat, informasi lebih kaya. Dan yang kelima, keunggulannya adalah mudah dikuantitatifkan. Sementara kelemahannya adalah sulit dikonstruksi, perlu waktu yang lama, ya. Dan yang kedua adalah terlalu menekankan ingatan. Tipe yang ketiga adalah soal pilihan tipe menjodohkan. Ya. Ini mempunyai keunggulan. Pertama, baik untuk menguji hasil belajar pengetahuan. Yang kedua adalah dapat menguji hubungan dua hal yang langsung berhubungan atau tidak. Yang ketiga, mudah dikonstruksi. Yang keempat, meliputi semua bidang yang diuji. Dan yang kelima adalah mudah dikuantitatifkan. Sementara kelemahan dari tipe menjodohkan, yang pertama adalah dapat mendorong peserta untuk menebak jawaban. Yang kedua, kelemahannya adalah terlalu menekankan ingatan. Kegiatan evaluasi yang kedua itu dilakukan dengan uji praktek. Ini biasanya digunakan untuk menilai perkembangan perilaku pada aspek psikomotor atau keterampilan. Yaitu dengan menilai suatu, yang pertama adalah proses, ya. Misalnya dengan melakukan diskusi kelompok, keterampilan wawancara, ya. Yang kedua terkait dengan prosedur atau tata kerja satu alat. Jadi ini dengan mengukur bagaimana mengoperasikan sesuatu alat, misalnya mengoperasikan komputer atau mengoperasikan hand tractor. Ya. Yang ketiga adalah yang terkait dengan serangkaian pekerjaan. Jadi keterampilan terkait dengan serangkaian pekerjaan misalnya adalah dalam menjahit pakaian, mulai dari mempola, menggunting sampai menjahit dan sampai selesai, ya, menjadi pakaian yang jadi. Yang ketiga adalah dengan cara pemberian tugas berupa proyek, survei atau laporan. Ya. Nah, pemberian tugas ini yang pertama adalah melakukan magang penelitian, ya, di sebuah perusahaan. Jadi
diberi tugas melakukan magang atau penelitian di sebuah perusahaan, kemudian nanti laporannya seperti apa. Ya. Yang kedua, pemberian tugas berupa melakukan penelitian di laboratorium, kemudian membuat laporan hasil penelitiannya di laboratorium. Demikian yang dapat disampaikan dalam topik mengenai desain evaluasi dalam pelatihan. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.